Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat dan pastinya terus semangat dalam belajar. Hari ini insyaallah kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam, melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang Wali Songo. Insyaallah kita akan belajar tentang Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Nama kecilnya adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dari seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati Tuban. Sunan Ampel memerintahkan Raden Magdum Ibrahim untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, Jawa Timur. Di desa itu beliau membangun pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Dakwah Sunan Bonang. Dalam dakwah, Sunan Bonang sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbulan suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Setiap Sunan Bonang membunyikan bonang, banyak penduduk yang datang ingin mendengarnya, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Sunan Bonang. Tembang-tembang yang diajarkan oleh Sunan Bonang adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam. Sunan Bonang juga terkenal sebagai dalang yang pandai mengubah cerita pewayangan dengan memasukkan ajaran agama Islam. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di kota Tuban, Jawa Timur, di sebelah barat Masjid Agung. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Raden Arya Wilatikta, seorang adipati Tuban. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman, dan Syekh Malaya. Beliau senang bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status sosial. Ibunya bernama Dewi Nawangrum. Ia adalah murid Sunan Bonang, namun Sunan Kalijaga begitu akrab dalam dunia Islam Nusantara. Tokoh ini merupakan sosok ulama yang sangat kreatif dalam melihat potensi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk berdakwah menyiarkan Islam. Usia Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir tahun 1478 Masehi. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 Masehi. Begitu juga awal kehadiran Kerajaan Mataram Islam di bawah Penembahan Senopati. Dakwah Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menyampaikan ajaran Islam dengan perlahan-lahan, sehingga mereka mudah dan ringan dalam mengamalkan ajaran Islam atau rukun Islam. Usaha-usaha yang dilakukan Sunan Kalijaga diantaranya adalah mengarahkan cara ibadah. Dakwahnya dilakukan secara keliling dari kampung ke kampung. Sunan Kalijaga bersikap dan berpenampilan biasa seperti layaknya masyarakat. Kondisi masyarakatnya yang ada pada waktu itu adalah menyukai musik dan tetembangan, maka Sunan Kalijaga memanfaatkan hal itu sebagai sarana untuk berdakwah. Sunan Kalijaga menciptakan seperangkat gamelan yang terkenal dengan sebutan gong sekate.
Beliau juga memanfaatkan alat musik kentongan dan beduk untuk memanggil orang sholat. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Kadilangu, dekat Demak sampai tahun 1550 Masehi atau 957 Hijriah. Dimakamkan di Kadilangu, Jawa Tengah. Sunan Derajat. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Beliau putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat bergelar Raden Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut. Sunan Derajat memperkenalkan Islam dengan cara bijak tanpa memaksa. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Sunan Derajat menempuh 5, yaitu yang pertama, melalui pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, melalui kesenian tradisional. Dan yang kelima, melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4 pokok ajaran Sunan Derajat adalah berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Sunan Derajat sangat memperhatikan masyarakatnya. Ajaran yang dibawa oleh Sunan Derajat lebih ditekankan pada kerja keras, kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi warganya. Beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Sunan Derajat juga dikenal sebagai orang yang bersahaja dan suka menolong. Di pondok pesantrennya, beliau banyak memelihara anak yatim piatu dan fakir miskin. Beliau terkenal sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Mungkin itu saja untuk pelajaran SKI hari ini, dan tidak ada tugas, akan tetapi terus belajar sejarah kebudayaan Islam, boleh dari buku-buku lain agar menambah pengetahuan tentang sejarah Islam. Syukron kasiron, terima kasih banyak. Wal afu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.